Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu cuman sebagai alat untuk menyampaikan isi hati-Mu, Bapak. Kami percaya apa yang mau Engkau sampaikan, Engkau sendiri yang berbicara, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang pimpin setiap apa yang hamba-Mu akan sampaikan. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Malam semuanya, tetap sukacita ya, tetap semangat. Dimana malam ini saya akan berkhotbah ya tentang bagaimana iman di ambang batas kekuatan. Karena hari-hari ini banyak ya, tadi seharian banyak orang mulai bingung, TikTok tutup ya. Orang bingung mau beli di mana. Saya bilang ya sudahlah, beli seadanya ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini itu kita tidak bisa prediksi ya. Orang mungkin yang dulunya punya usaha di TikTok sudah besar, sekarang ditutup secara mendadak. Lihat ya, ada banyak kejadian yang hari-hari ini kita itu tidak ngerti. Kadang kita sudah terlihat sukses, tiba-tiba ada aja ya. Ada yang orang dulu di Tanah Abang kerjaan sukses, sekarang juga sepi. Semua pada kena dampak dari seluruh goncangan yang terjadi. Tapi sekali lagi yuk kita belajar malam ini sesuatu. Kalau itu sampai menimpa hidup kita, masih ada Tuhan ya. Kita tidak perlu takut. Setiap kali saya sudah sampaikan beberapa ayat favorit saya waktu saya diproses Tuhan, yaitu ketika ayat itu berkata, di saat lemah aku tidak berdaya, justru aku melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Artinya setiap kita pasti diizinkan ngalami titik nadir, titik lemah, yaitu hanya melihat bagaimana cara Tuhan menyempurnakan. Yang kedua yaitu di saat titik nadir kekuatan, seperti seorang Abraham yang benar-benar sudah kehabisan. Kalau saudara lihat ya filmnya nanti Jakarta tanggal 11, orang sudah mau bunuh anaknya, itu sudah benar-benar titik di mana kekuatan saya sampai lihat filmnya Abraham itu nangis waktu dia mau bunuh Isa, itu dia tutup mata, mungkin dia berteriak. Tapi percayalah hari-hari ini dengan keadaan yang sampai engkau merasa sudah capek, titik batas, ambang batas kekuatan kau sudah begitu capek dan keadaan ini tidak berubah, itu hanya kita melihat bagaimana nanti cara Tuhan menyediakan. Abraham itu melihat cara Tuhan menyediakan pengganti Isa. Hari-hari ini kita akan berjalan bersama Tuhan, tidak usah panik. Kalau sampai ambang batas kekuatan ini harus kita lewati ya. Masa dimana kelemahan kita hanya diizinkan Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan yang sempurna, cara bagaimana Tuhan menyediakan. Dan yang terakhir yaitu ketika masa kekeringan tiba, hanya untuk melihat bagaimana cara Tuhan melipat gandakan. Jadi hari-hari ini percayalah, kita semua harus punya mental. Jangan punya mental saat ambang batas kekuatan engkau benar-benar tidak melihat Tuhan. Tangkap ya saudara. Jadi artinya keadaan yang tersulit di ambang batas kekuatanmu, hari-hari ini Tuhan itu lagi mengajak setiap saudara dan saya untuk melihat kuasa Tuhan yang sempurna, melihat bagaimana cara Tuhan menyediakan, melihat
bagaimana nanti menyediakan, memelihara saudara di masa-masa yang tersulit. Itu yang membuat kita terkagum-kagum. Dan cara Tuhan melipat gandakan apa yang terjadi dengan apa yang kita tabur, seperti seorang Ishak menabur di tanah kering untuk menuai hasil yang berlipat. Kita mungkin hari ini berpikir keadaan sudah lemah, keadaan sudah habis kekuatan, keadaan di titik di mana semua kering dan kita merasa bahwa kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat ya, ada satu hal yang tadi saya sempat baca ayat ini bagus saudara. Hari ini kalau kita mau lihat menarik kuasa Tuhan, iman di batas ambang kekuatan kita baca ayat 1 ya. Jadi hari ini tenang aja, saudara mungkin sudah tidak bisa untuk menyempurnakan keadaan hidup. Jujur, yang bisa menyempurnakan kuasanya di saat engkau lemah itu hanya kekuatan Tuhan. Hari ini mungkin engkau sudah tidak punya penyediaan, engkau sudah capek, tapi percayalah Tuhan yang hidup, Dia sudah menyediakan. Kita percaya Abraham, Ishak itu panik. Mereka menjawab, mana domba pengganti Ishak? Sampai last minute Tuhan tidak jawab. Tapi ternyata saudara kalau lihat dari perjalanan Abraham waktu Tuhan memerintahkan Abraham, memerintahkan Ishak, saudara bisa bayangin ya, sekarang kita main imajinasi supaya kita itu tahu jelas. Saudara bisa pikir gini, berarti dari awal waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, kira-kira Tuhan sudah sediakan domba pengganti enggak? Domba yang nyangkut di bukit, enggak mungkin saudara. Domba itu selalu arahnya turun, enggak mungkin bisa ke bukit. Kira-kira di masa-masa yang menegangkan, buat Tuhan sudah tahu enggak solusinya, bahwa Dia sudah sediakan semua yang terbaik untuk Abraham, untuk Ishak, pengganti Ishak sudah. Makanya hari ini kita jangan panik, karena semua proses ini yang menegangkan ini hanya untuk ujian. Saya beberapa saat ngalami keadaan di mana saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mikir ya. Saya sudah percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang saya butuhkan, Engkau pasti sudah sediakan. Tangkap ya. Tapi saya belum melihat loh. Apa yang saya butuhkan itu belum melihat. Pada waktu beberapa saat ketika hal itu saya butuhkan di hari hanya hampir kurang 2 hari, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku tetap percaya bahwa apa yang aku butuhkan Engkau sudah sediakan. Sekalipun aku belum melihat. Itu iman saya. Dan Tuhan itu membuktikan persis. Pada waktu saya mau khotbah, tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Di situ saya kagetnya luar biasa. Tuhan menyediakan persis yang saya butuhkan. Wow. Tapi hari itu belajar loh, mendisiplin. Saya cuma bilang gini, saya nggak perlu mikiri apa-apa. Tuhan, Engkau tahu apa yang saya butuhkan, Engkau tahu. Ya, kalau saudara lihat kejadian ini, saksinya mbak saya itu sampai bilang gini, iya ya, Tuhan sediakan tepat loh. Mbak saya yang tahu benar hari-hari itu bagaimana, saya cuma bilang gini, kamu akan lihat bagaimana Tuhan sediakan, ya. Dan di situ Tuhan sediakan tepat seperti apa yang saya butuhkan. Kita percaya bahwa hari ini setiap saudara dan saya, kita baca dulu ayatnya. Apa yang menggerakkan kuasa Tuhan? Iman di ambang batas kekuatan. Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Kita baca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan ambil step langkahnya, ya.
Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Karena iman, ia juga Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Lihat ya, karena iman loh. Dari orang yang mati haid tidak bisa punya anak. Lihat ya, walaupun usianya sudah lewat. Karena apa? Ini yang membuat hari-hari ini kita belajar. Ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Wow. Hari ini keadaan hidupmu mungkin seperti Abraham dan Sarah. Mungkin secara akal sudah tidak mungkin, sudah mati haid, sudah tertutup. Tapi lihat, karena iman. Dan iman yang luar biasa di tengah ambang batas kekuatan semuanya tidak mungkin. Lihat ayat 12, nanti kita baca kata kuncinya lagi. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, diulang lagi. Lihat ya, dari satu orang Sarah mati haid, sudah expired. Lihat ya, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Kata kuncinya apa saudara? Dari orang yang gak mungkin. Mungkin hari ini kita ngalami keadaan ambang batas kekuatan. Semuanya gak mungkin. Mati. Tertutup sudah. Semua jalan tertutup. Tapi satu hal, iman. Dan iman ini yang perlu kita praktekkan hari-hari ini. Kalau saudara sudah di ambang batas. Yang saya tangkap di ayat 11. Karena ia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Malam ini yuk, keadaan hidupmu apapun sudah. Tidak peduli keuanganmu hancur, sudah tidak mungkin bangkit. Rumah tanggamu hancur, tidak mungkin bangkit. Engkau sudah merasa sudah capek, lemah. Keadaan kekeringan ini engkau sedang alami hari-hari ini. Kita belajar iman yang menganggap Tuhan yang menjanjikan itu tetap setia. Abraham dan Sarah, waktu dia punya mindset yang mengubah pola pikirnya, dia tidak menganggap masalah ini akan menghancurkan hidupnya, menutup jalan hidupnya, tapi dia berdiri di atas iman yang menganggap Tuhan yang menjanjikan itu setia. Dari satu orang yang mati pucuk, melihat keturunan besar seperti bintang di langit, pasir di tepi laut yang unlimited, berarti mujizat. Hari ini yuk, kita tidak ada jalan lain. Keadaan hidupmu parah, jangan menganggap ini sudah akhir segala-galanya. Mau mati pucuk, mau keadaan hidupmu hari ini sudah tidak melihat jalan. Malam ini berdirilah di atas iman yang menganggap dia yang menjanjikan itu tetap setia. Orang kalau yang menjanjikan setia, Tuhan itu ingatkan saya gini, ini cuman tunggu waktu. Kita tidak bisa paksa waktunya Tuhan jadi waktunya kita. Kalau dia yang menjanjikan setia, percayalah, waktu itu pasti akan tiba. Sekalipun mati pucuk, sekalipun sudah expired, mati pucuk, sudah kakek nenek, tapi karena iman yang menganggap bahwa Tuhan yang menjanjikan setia, tiba ndak waktunya Abraham dan Sarah melihat Ishak punya anak di usia kakek nenek mati pucuk yang expired. Malam ini
Firman Tuhan juga mengingatkan kita, yuk jangan anggap apapun selain menganggap Dia yang menjanjikan setia. Nggak usah nganggap keadaan faktamu memang hancur, engkau nggak punya apa-apa, engkau sudah keadaannya titik ambang batas kekuatan, dan engkau mungkin menilai, mengkalkulasi semua keuanganmu hanya dapat bertahan untuk beberapa saat. Makin kita melihat fakta, menganggap fakta itu menjadi beban yang berat, saudara tidak akan lihat mujizat. Tapi malam ini makin menganggap Tuhan yang menjanjikan setia, ini cuman tunggu waktunya. Dan saya waktu beberapa saat saya praktek, saudara, Tuhan cuman ingatkan gini, aku sudah berkata banyak hal yang engkau tahu, Eli. Aku mau engkau praktek iman. Dan saya cuma bilang gini, oke Tuhan, saya praktek iman, saya cuma tunggu pembuktian waktu. Dan engkau tidak akan pernah terlambat, engkau pasti tepat waktu. Wow. Tuhan buktikan semuanya berjalan tepat waktu. Kita lihat, Bu Eli, kalau kita punya iman yang menganggap Dia yang menjanjikan setia, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita belajar tipnya yang gampang. Buka di Matius 21, ya. Ini kita belajar malam ini, yuk, tidak ada jalan lain. Hari ini kita mau lihat mujizat, kita mau lihat pembuktian iman kita, menarik kuasa Tuhan turun saat ambang batas. Jangan menganggap semua faktamu jadi beban hidupmu. Hari ini fakta ini pasti berlalu. Fakta hidupmu yang hancur, yang buruk, yang mati haid, yang sudah expired, berlalunya dengan apa? Pasti dengan mujizat. Percayalah itu. Kalau fakta yang mati haid buat Sarah, berlalunya yaitu bisa dari satu orang mati pucuk bisa menghasilkan keturunan yang seperti bintang di langit, pasir di laut, dan banyak begitu besar jumlahnya. Itu berarti setiap faktamu yang buruk akan berlalu dengan mujizat dan janji Tuhan. Tangkap ya, makanya kenapa setiap kali saya khotbah, saya buat renungan, saya selalu berkata, masalahmu pasti ditutup dengan janji Tuhan. Karena Tuhan itu setia menepati janjinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan hari-hari ini. Kalau yang namanya janji Tuhan itu selalu yang terbaik, tapi cuma nunggu waktunya. Walaupun sulit, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Kalau Dia genapi janjinya, Dia akan melakukan mujizat. Amin. Dari yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Dari yang keadaanmu bangkrut pasti akan menjadi berhasil. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena yang berjanji. Tuhan tidak mungkin berjanji engkau bangkrut pada akhirnya. Tidak ada, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji orang benar ditimpa bangkrut, ditimpa bencana, ditimpa malapetaka, ditimpa perceraian, ditimpa kehancuran. Tidak ada, saudara. Kalau yang menjanjikan itu setia, berarti kita hanya tunggu waktu, dan janji-janji itu akan janji-janji Tuhan yang terbaik. Sekalipun menurut kita tidak mungkin, tapi Dia pasti akan melakukan mujizatnya untuk menggenapi janji yang terbaik. Saudara, kalau baca ayat 12 tadi itu keren. Dari satu orang mati pucuk bisa menghasilkan jumlah yang sangat besar. Secara akal tidak mungkin, tapi bagi Tuhan janjinya, Dia tetap akan setia. Rumah tanggamu hancur, malam ini Tuhan berkata, nak, aku berjanji akan memberikan anggur yang manis, dan aku setia menggenapi. Sekalipun suamimu errornya parah, tenang aja. Keuanganmu yang hari ini gagal, engkau terpuruk, aku adalah seorang bapak yang selalu berjanji bahwa berkat
ada di atas kepala orang benar. Engkau tidak perlu takut. Kalau aku berbicara, aku yang menjanjikan berkat di atas kepalamu, maka aku akan menggenapi. Dan kegenapan itu pasti dengan cara mujizatku. Amin, saudara. Yuk baca Matius 21 ayat 20. Ini kisah pohon ara. Ya, lihat ya. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kalau menurut kekuatan manusia, pohon ara tidak mungkin sekonyong-konyong menjadi kering. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, yang menariknya ayat 21. Matius 21 ayat 21 kita baca. Yesus, ya, waktu itu murid-murid tanya, kok bisa pohon ara ini sekonyong-konyong bisa menjadi kering? Ya apa Tuhan? Nah, ini jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, lihat ya, malam ini kita pasang telinga, buka telinga lebar-lebar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kata kunci lagi, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Ingat ya, hari ini, malam ini Tuhan mau kalau kita lagi ngalami iman di ambang batas kekuatan, saudara jangan makin menganggap fakta terus. Fakta ini aduh Tuhan, enggak. Tapi menganggap dia yang berjanji setia, supaya iman percayamu hari ini sudah tidak dicampur dengan yang namanya virus kebimbangan. Lihat ya, virus kekhawatiran. Saudara tidak bisa berdiri sebagai orang benar yang lagi diuji imannya. Antara imanmu berdiri, tapi banyak kekhawatiran di sekitar iman ini. Tangkep ya saudara. Makanya Yesus berkata gini, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, berarti iman kita itu harus bulat. Tidak boleh ada virus khawatir. Maka lihat ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu. Itu luar biasanya. Jangan anggap remeh iman ya, yang percaya tanpa khawatir. Sampai firman tuh Yesus itu menjawab, kamu akan bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Sekonyong-konyong engkau bisa membuat pohon ara itu kering. Lihat ya. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Berkata, memerintahkan. Jujur, banyak orang yang hari-hari ini sulit memerintahkan berkat atas usahanya yang sepi. Banyak orang lebih berkeluh kesah di tengah usaha yang sepi. Tapi sekali lagi kita punya kuasa. Ya, saya sering ngajari orang kalau buka toko, selalu berkatalah, walaupun itu sepi tokomu, selalu berkatalah, aku memerintahkan berkat atas tokoku ini. Bahkan dulu kalau saya mau jual sesuatu gitu ya, saya bilang gini, aku perintahkan kamu laku, perintahkan kamu laku. Mungkin kita mau jual aset yang belum laku, yuk mulai. Kalau firman Tuhan berkata, tetapi juga jikalau kamu berkata, artinya gunung ini beranjaklah, itu memberi perintah. Saudara tangkep ya. Jadi saudara ngomong sama aset enggak apa-apa saudara. Ngomong, aku memberi perintah di dalam nama Yesus, toko rukoku ini laku. Aku memerintahkan berkat di dalam usahaku hari ini dalam nama Yesus. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tangkep ya saudara. Jadi percaya tidak bimbang, berkata
untuk memerintahkan sesuatu yang belum terjadi dan saudara yakini, maka saudara akan berkata, aku memerintahkan berkat, aku memerintahkan roh pertobatan buat suamiku, aku memerintahkan roh pertobatan buat anak-anakku, aku memerintahkan kesembuhan buat tubuh siapa? Buat kesehatan suami, mertua, dan sebagainya. Ini perkataan. Aku memerintahkan kuasa bilur-bilur Yesus untuk menyembuhkan suamiku, menyembuhkan istriku, menyembuhkan anakku. Semua yang saudara bisa katakan hari ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Lihat ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tangkep ya, 3 step yang akan saya bahas. Nggak lama ya, stepnya gampang. Yang pertama, hari ini kalau saudara sedang iman di ambang batas kekuatan, iman itu harus berdiri, menganggap Dia yang menjanjikannya setia. Step yang pertama, saudara tidak boleh menganggap fakta itu jadi beban lagi. Kalau fakta jadi beban, maka imanmu tidak akan pernah melihat kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena semakin fakta ini menjadi beban, maka fakta ini tidak akan pernah berlalu dengan mujizat. Tapi kalau kita berdiri di atas iman yang menganggap, yang menjanjikan setia, maka fakta ini akan berakhir dengan janji Tuhan, di mana Tuhan akan melakukan mujizat sekalipun sudah mati pucuk sekalipun. Percayalah, Dia tetap setia menggenapi dengan cara mujizat. Yang pertama, percaya tidak bimbang untuk melihat mujizat ya. Tuhan Yesus berkata, engkau bisa melakukan seperti yang kuperbuat atas pohon ara sekonyong-konyong. Berarti itu mujizat. Yang kedua, perkatakan yang baik tanpa keraguan untuk membalik keadaan. Jangan terus berkata hal yang buruk. Hari ini kalau engkau kepingin membalik keadaan, perkatakan. Yang bangkrut jangan terus ngomong bangkrut. Yang bangkrut mulai berkata, aku memerintahkan berkat untuk melihat kesuksesan, keberhasilan di dalam usahaku ini. Aku memerintahkan rukoku ini laku dalam nama Tuhan Yesus. Mulai. Yang ketiga, yaitu berdoa dengan penuh kepercayaan akan menerima. Tangkep ya saudara, 3 hal. Yuk, iman di ambang batas kekuatan. Yesus sendiri yang sudah berikan tip. Jadi saudara tidak perlu ragu. Waktu murid-murid bertanya, bagaimana mungkin pohon ara ini bisa kering sekonyong-konyong? Hari ini kalau kita ingin melihat mujizat, Yesus menjawab. Pingin tahu tipnya? Hari ini yuk, yang pertama, percaya tidak bimbang. Yang kedua, perkatakan yang baik tanpa keraguan untuk membalik kenyataan hidupmu. Yang ketiga, berdoa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerima. Hari ini kita butuh mujizat. Hari ini kita butuh membalik keadaan. Hari ini kita butuh sesuatu yang belum doa-doa kita terima. Kita butuh jawaban doa. Maka step 3 hal. Yang pertama, percaya tidak bimbang. Yang kedua, perkatakan yang baik tanpa keraguan. Yang ketiga, berdoa dengan penuh kepercayaan. 3 hal ini saya akan bahas sekilas ya. Nanti tinggal praktek. Saudara percaya kalau Yesus yang sudah berikan tip, maka malam ini juga setiap saudara dan saya, waktu hidupmu ndak pernah lihat jalan keluar, bahkan keadaan makin sulit, yuk jangan menganggap kenyataan hidupmu itu sebagai beban hidupmu. Hari ini kita semua mulai belajar untuk melihat Tuhan, menganggap Tuhan yang menjanjikan itu setia. Yuk, yang pertama, percaya dengan tidak bimbang. Percaya yang tidak bimbang itu bagaimana Bu Eli? Yang pertama,
percaya yang tidak diombang-ambingkan masalah. Hari ini Yakobus 1 ayat 6-7, sebab orang yang bimbang sama gelombang laut yang diombang-ambingkan kiam kemari, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hari ini mau faktamu seperti jet coaster. Saudara mulai berdiri di atas iman, sekalipun yang saudara lihat makin buruk. Lihat tak lihat bukti baik. Sekali lagi, jangan pernah diombang-ambingkan masalah. Sekali lagi, berdirilah di atas iman yang menganggap Tuhan yang menjanjikan itu setia. Yang kedua, percaya saat tidak ada dasar untuk berharap. Yang pertama yaitu percaya, ndak usah tergantung masalah. Masalah bukti baik, saudara baru percaya. Jangan diombang-ambingkan masalah. Percaya saat tidak ada dasar berharap, Roma 4. Yang ketiga, percaya saat tidak masuk akal. Ya, Abraham itu ndak masuk akal. Masa sih orang tua disuruh bunuh anak, tapi Abraham pilih tetap percaya. Abraham tetap melihat bagaimana dia memilih untuk percaya daripada pakai akal logika. Hari ini jangan menganggap akal logika, terus menganggap masalah. Kalau dipikir logika ndak masuk akal loh Tuhan, aku bisa ndak? Yaitu seperti khotbah saya, Tuhan sanggup ndak bertahan? Kuat ndak Tuhan? Punya masa depan ndak saya Tuhan? Makin saudara pakai akal logika, maka kita semakin tidak melihat mujizat menggenapan janji Tuhan yang akan digenapi. Hari ini yuk percaya, sudah ndak usah diombang-ambingkan bukti baik. Masalahmu mau tambah baik ya puji Tuhan, masalahnya tambah ancur ya sudah puji Tuhan. Percaya saat tidak ada dasar berharap. Sudah percaya keadaan makin parah sampai ndak ada dasar untuk berharap, tetaplah percaya. Percaya yaitu saat semuanya sudah tidak masuk akal. Hari ini mungkin akal logikanya ndak masuk akal, disuruh percaya terus tuh ndak masuk akal, tapi tetaplah percaya bahwa yang menjanjikannya itu setia. Tangkap ya saudara. Hari ini yuk, kalau percaya ndak bimbang. Jangan taruh imanmu dengan kekhawatiran. Jangan taruh iman percayamu sama Tuhan itu dicampur fakta, dicampur ndak ada bukti, dicampur lagi ya Tuhan kok ndak masuk akal. Sudahlah, percaya itu sudah ndak usah bimbang, bulat saudara ya. Mulai sekarang berkatalah di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau yang menjanjikan setia. Engkau tahu ya kebutuhan hidupku. Hari ini aku percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong aku. Berikutnya, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu yang memerintah saudara ya. Hari ini makanya kenapa doa pakai firman itu powerful banget ya. Jadi ini yuk, kalau hidup mati jelas dikuasai lidah. Saudara ndak bisa selama lidah kita ndak bertobat, ndak bisa memperkatakan sesuatu yang memerintahkan untuk positif, maka hidup matimu akan dikuasai lidah. Dan selama lidah kita tidak pernah berkata firman yang membangun dan yang berkata positif, maka engkau tidak akan lihat gunung itu geser. Tangkap ya saudara. Jadi mulai sekarang hidup mati loh ya. Selama kita tidak pernah gemahkan yang baik, jangan mimpi engkau bisa makan buah yang manis. Tangkap ya. Jadi mulai disiplin dalam perkataan, khususnya perkataan kita itu akan membalik keadaan. Hari ini kita pakai firman, kita pakai perkataan yang positif, dan gemahkan perkataan yang memerintahkan. Saudara, hari ini perintahkan berkat di atas lumbung-lumbung saudara.
Jangan terus yang diperintahkan dalam hidup ini hanya perkataan yang faktanya memang. Saudara mungkin bilang gini, ya memang keadaan hidup saya susah loh Bu Eli, masa saya kalau ditanya orang gimana? Sudahlah, orang mau tanya apapun hari ini kayak saya, gimana rumah tanggamu? Ya memang gampang, luar biasa. Kenapa kita diajar luar biasa, berkata haleluya, puji Tuhan? Saudara sadari, waktu saudara berkata luar biasa, Tuhanku dahsyat, bukan masalahku yang dahsyat. Puji Tuhan, haleluya, Tuhanku luar biasa. Hari ini tanpa saudara sadari, saudara ini sedang menggemahkan kuasa untuk membalik keadaanmu yang terpuruk menjadi berhasil, yang hancur menjadi sukses. Tangkap ya saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa bertobat dengan perkataan, fakta diperkatakan terus, kapan fakta ini akan berbalik menjadi kemenangan? Tangkap ya saudara. Misalnya saya kasih contoh. Saudara kalau setiap ketemu orang, saudara ngomongnya gini, "Duh, suamiku itu kurang ajar, suamiku kurang ajar." Mungkin saudara ketemu siapapun, saudara ngomong gini, "Aduh, usahaku ini mau bangkrut." Setiap kali saudara berkata fakta demi fakta, yang memang faktanya iya benar. Jujur waktu saya ngomong gini, "Ndak, suamiku sekolah Alkitab, suamiku bakal jadi hamba Tuhan." Saudara tahu, orang dunia, walaupun orang Kristen selalu berkata, "Eli di strip, Eli kena sakit jiwa." Selalu orang bilang gini. Tapi buat saya, karena saya mengerti firman ini, jelas. Firman ini jelas, jika engkau berkata kepada gunung, engkau memerintahkan beranjaklah, maka itu akan terjadi. Tangkap ya saudara. Jadi sekali lagi, perkataanmu ini membalik keadaan ketika engkau tidak memperkatakan faktamu yang sesungguhnya. Kalau engkau kepingin lihat faktamu, kepingin berhasil, ya mulai katakan berhasil. Kalau engkau kepingin sembuh, ya mulai katakan, bilur-bilur Yesus sudah membuat aku sembuh. Bilur-bilur Yesus sudah membuat aku sehat. Tangkap saudara. Kalau tiap kali ketemu orang, saudara cuma bilang gini, "Kankerku ini sudah divonis, sudah stadium akhir, ndak tahu sudah gimana ya, aduh Tuhan, encokku Tuhan, encokku." Ndak, saya kalau sakit ya, kaki saya kadang kalau pakai high heel kadang-kadang cap, saya selalu memerintahkan, saya tepuk-tepuk kaki saya, aku perintahkan, sehat kaki ini, sembuh, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Setelah itu saya bilang, sembuh. Kemarin tangan saya sakit ya, karena ngangkat koper dari Malaysia, saya angkat koper. Mungkin karena tarik kopernya itu terlalu cepat, karena agak terlambat, jadi saya gini tarik ya. Tangan saya sakit saudara, benar sakit. Tapi saya tepuk gini, saya bilang gini, saya mengucap syukur apapun terjadi, tangan ini tetap diberkati Tuhan, tangan ini pasti sembuh, tangan ini pasti sehat. Saudara tahu, sembuh. Karena saya bilang gini, Tuhan, saya masih butuh tangan ini untuk angkat koper, untuk pelayanan, untuk sebagainya. Aku percaya kuasamu jauh lebih besar. Tapi kalau saya memperkatakan terus, tangan sakit, kira-kira bisa membalik keadaan enggak? Mulai hari ini yang punya suami error, jangan terus ngomong, suamiku baik. Puji Tuhan, haleluya, Tuhanku dahsyat, semuanya luar biasa. Tanpa kita sadari, maka kita sedang menggemakan untuk makan buah-buah yang manis. Itu tanpa saudara sadari, saudara sedang membalik keadaan, menggeser gunung masalah jadi gunung berkat lewat perkataan. Itu tadi, gunung itu geser dan beranjak. Yang kedua ya, bagaimana jadi percaya ya. Jadi yang pertama, percaya tidak bimbang. Jadi percaya saat tidak ada dasar berharap, percaya saat tidak masuk akal, percaya saat tidak ada bukti baik. Jangan diombang-ambingkan masalah. Yang kedua, perkatakan yang baik. Itu tadi sudah ya, gemakan firman Tuhan, perkatakan yang positif, perkatakan untuk memerintah. Mulai sekarang saudara punya kuasa, karena Yesus sendiri sudah kasih tip buat saudara dan saya untuk memerintahkan. Gunung beranjak. Kita berkata,
Masalah beranjak jadi berkat, tidak apa-apa. Ngomong sederhana itu aja Tuhan perhitungkan kok. Kalau gunung beranjak sungguhan. Dan kalau saudara mengatakan masalahku jadi berkatku yang terbesar, jangan terus ngomong masalah. Ngomong masalahku menjadi berkatku hari ini. Masalahku adalah berkatku. Percayalah, saudara bukan hanya ditutup dengan masalah-masalah, tapi saudara sedang membalik keadaan hidupmu ditutup dengan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Makanya kalau saya dengar bukti buruk, orang pasti tahu saya terkenal ibu, haleluya, puji Tuhan ya. Tiap kali kalau ada dengar mbak saya aja sekarang dikit-dikit gini, puji Tuhan, haleluya. Kalau dia kabari saya yang buruk, selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Walaupun itu beritanya buruk, saudara ya. Mbak saya sudah tak terlatih dengan saya, karena saya tidak pernah ngomong yang negatif. Saya tidak pernah ngomong walaupun hal yang buruk, saya bilang, mati aku, enggak. Saya selalu berkata, puji Tuhan, haleluya, berkat melimpah. Itu selalu ya. Kalau bisa ditambah ya, puji Tuhan, haleluya, berkat melimpah dalam segala hal. Yuk mulai praktek. Puji Tuhan, haleluya, Tuhanku besar, berkat melimpah. 4 kata ini. Yuk diulang. Puji Tuhan, haleluya, Tuhanku besar, berkat melimpah. Percayalah, kalau ini saudara konsisten saudara ucapkan, ini akan saudara makan loh. Puji Tuhan, haleluya, Tuhanku besar, berkat melimpah. Ini saudara akan menggemakannya, maka makan buahnya ndak main-main. Kalau berkat besar ya berkat besar, Tuhanku besar ya dia akan melakukan perkara yang besar. Tangkap ya saudara. Yang terakhir, yuk kita lihat berdoa dengan percaya ya. Berdoa dengan percaya itu seperti ibaratnya seorang janda yang menghadapi hakim yang lalim ya. Dan hakim itu berkata seperti ini di Lukas 18 ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kita percaya bahwa suatu kali doa-doa saudara hari ini berdoa dengan percaya, apa yang belum saudara terima itu pasti akan menerima ya. Doa dengan percaya yaitu kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan setia, maka doamu tidak akan doa sesekali. Tangkep ya, saudara akan berdoanya dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena berdoanya percaya bahwa suatu kali doa-doa saudara itu pasti digenapi. Saudara akan menerima jawaban doa karena saudara percaya. Tangkep ya saudara. Orang yang punya mental percaya hari ini jujur, banyak orang mulai menidurkan jam doa. Saudara kalau lihat keadaan makin buruk, males ya berdoa ya. Saudara bilang gini, percuma. Berarti itu Tuhan nilai apa? Berarti kadar percayamu sudah mulai berkurang. Tangkep saudara. Tapi kalau orang kadar percayanya tidak tergoyahkan, walaupun doanya belum dijawab, dia akan tetap ngeyel. Ngeyel itu tetap konsisten. Tuhan, aku percaya pokoknya. Itu sikap pertama. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau orang percaya berdoanya dengan apa? Dengan pengharapan. Yang ketiga berdoanya dengan apa? Ucapan syukur, bukan sungut-sungut. Sekali lagi, orang yang berdoa dengan percaya, apa yang diminta itu akan diterima. Berdoa jangan jemu-jemu, berdoa dengan berharap, berdoa dengan bersyukur. Itu sikap hati orang percaya. Tidak akan pernah, orang kalau percaya tidak akan pernah nidurkan jam doanya. Kenapa? Karena dia percaya kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Lah kalau tidak berdoa, tidak lihat kuasa yang besar. Tangkap ya.
Jadi selama saudara menidurkan jam doa, iblis tahu kekuatan doa orang benar, besar kuasanya. Makin tidak berdoa, makin tidak lihat kuasa Tuhan yang besar. Nah, mental kita harus berdoa ya, jangan jemu-jemu. Yang kedua, tetap berharap. Yang ketiga, yaitu berdoa dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat apa yang kau sudah berikan. Terima kasih. Walaupun itu belum dilihat. Kenapa? Karena saudara percaya suatu kali dia yang menjanjikannya. Apa yang menjadi pengharapanmu, dia setia menggenapi. Dan pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya malam ini saya sudah selesai. Yuk gampang ya, mulai praktek. Percayalah, siapa yang ada di ambang batas kekuatan mati pucuk, kita semua akan melihat seperti Sarah. Dari satu orang yang mati pucuk akan muncul yang tidak mungkin, yaitu keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Hari ini Tuhan itu setia menggenapi janjinya dengan banyak mujizat. Jadi tidak usah mikir, tidak mungkin loh Bu Eli, tidak mungkin, tidak usah dipikir. Abraham kalau mikir sama Sarah, nganggap fakta terus. Abraham dan Sarah tidak lihat cara Tuhan memulihkan. Tapi ketika mereka berdiri dengan menganggap Tuhan yang menjanjikan setia, di situ Abraham melihat Tuhan benar-benar genapi janjinya dengan mujizat yang luar biasa. Seperti halnya pohon ara yang bisa sekonyong-konyong menjadi kering. Malam ini yuk kita mau percaya ya. 3 tip gampang ya. Percaya, tidak bimbang. Perkatakan yang baik tanpa ragu. Yang ketiga, berdoa dengan penuh kepercayaan. 3 hal ini akan menjadi kekuatan kita untuk punya iman di ambang batas. Percayalah, apa sih yang tidak bisa Tuhan perbuat kalau sekonyong-konyong? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Hari ini sudah mati pucuk sekonyong-konyong. Pohon ara bisa sekonyong-konyong kering. Secara akal kekuatan kita sudah tidak mampu. 3 tip ini akan membuat kita berdiri di atas iman di ambang batas kekuatan. Selamat praktek. Saudara mulai fokus dengan Tuhan. Jangan menganggap apapun selain menganggap Tuhan satu-satunya yang menjanjikan setia. Suamimu tidak setia, tidak apa-apa. Istrimu tidak setia, tidak apa-apa. Orang yang menjanjikan engkau untuk menolong engkau dan akhirnya dia tidak menolong engkau. Hari ini engkau ditinggalkan banyak teman karena engkau hidup susah. It's okay. Tidak perlu banyak tangan, cukup satu tangan Tuhan, karena engkau menganggap dia satu-satunya yang bisa menolong hidupmu, karena dia yang menjanjikan setia. Maka malam ini dengan percaya, tidak bimbang, percaya saat tidak ada dasar berharap, tidak ada bukti baik, percaya saat ini yaitu dengan perkatakan sesuatu yang baik tanpa keraguan, maka saudara akan melihat ya. Hari ini semua yang tidak masuk akal, semuanya sudah tidak usah dipikir. Pokoknya anggap Tuhan. Anggap Tuhan. Semua fakta buruk, semua tidak ada dasar berharap, tidak masuk akal sekalipun, saudara mulai abaikan. Jangan dianggap ini. Tangkap ya. Firman Tuhan berkata, jangan menganggap bukti yang tidak baik, buktimu buruk, jangan dianggap. Tidak ada dasar untuk berharap, jangan dianggap. Tidak ada fakta yang mendukung, tidak masuk akal, tidak usah dianggap. Satu hal yang Tuhan minta. Berdirilah di atas imannya Abraham dan Sarah. Hanya menganggap dia yang menjanjikan setia. Hari ini yuk perkatakan yang baik, firman. Gemakan perkataan yang positif, membalik keadaan. Dan gemakan perkataan yang memerintahkan. Kita punya kuasa untuk memerintahkan berkat. Memerintahkan gunung masalah geser jadi gunung berkat. Itu tadi. Puji Tuhan, haleluya, Tuhanku besar ya. Percayalah, mujizat itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhanku besar, masalahku akan menjadi berkat. Berkat melimpah. Wow. Percayalah, kalau ini sudah konsisten, kita semua nanti ada kesaksian. Bu Eli bener loh Bu Eli. Buah-buah yang saya makan dari puji Tuhan, haleluya. Tuhanku hebat.
Tuhanku dahsyat, berkat melimpah. Ternyata Bu Eli, wih ciamik, berkat memang melimpah. Kuasa Tuhan besar Bu Eli, saya alami Bu Eli. Terpujilah Tuhan, itu benar-benar. Saudara, nanti kalau masalah terjadi sudah selesai, saudara bilang gini, how great is our God. Itu arti kata yang saudara katakan hari ini, ya. Yang ketiga, berdoa dengan tidak jemu-jemu, jangan tidurkan jam doa. Berdoa tetap, aku tetap berharap, aku tetap mengucap syukur walaupun di tengah kesulitan hidup. Percayalah, kita semua akan melihat mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Happy weekend semuanya. Besok Sabtu tetap relax. Kita tidak boleh tegang ini. Kalau ini tegang terus, nanti putus loh saudara. Sekarang ini banyak orang yang sudah sakit jiwa, sulit tidur, depresi, panik attack. Wih, banyak saudara. Saya melihat beberapa orang itu sudah mulai mengkonsumsi yang tadinya gampang tidur, mulai mengkonsumsi obat penenang sudah dosis tinggi. Hari ini kita semua sebagai anak Tuhan, kita sudah mengerti tipnya. Nggak usah. Yuk mulai terus konsisten percaya, konsisten perkatakan, konsisten doa-doa saudara. Percayalah, kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Taruh tangan saudara di dada. Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Kami tahu bahwa firman ini pesan buat kami yang hari-hari ini lagi ngalami titik ambang batas kekuatan. Kami tidak tahu iman kami harus berdiri di atas fakta, berdiri di atas kenyataan hidup, membuat kami semakin terpuruk. Kami mau berdiri di atas iman yang menganggap Engkau yang menjanjikan itu tetap setia. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini, malam ini Tuhan, mengalami berbagai macam keuangan. Kami tahu keuangan akan bergeser menjadi berkat atas kehidupan mereka. Yang sakit mengalami kesembuhan, kami perintahkan kesembuhan. Yang alami masalah rumah tangga terhadap pasangan, kami perintahkan pasangan kami bertobat, sungguh-sungguh punya karakter Kristus. Kami perintahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami malam ini. Kalau kami mau istirahat Tuhan, biar Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan melimpahkan berkat yang melimpah-limpah sehingga kami bangun di pagi hari, kami menikmati anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kami melihat Tuhanku dahsyat, di mana kami melihat berkatku juga melimpah. Itu yang akan kami katakan setiap saat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat semuanya. God bless.